Sekarang kita lanjut ke ayat yang pertama ini yang digunakan untuk mengharamkan musik, yaitu surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Ya, makanya tadi kenapa saya mengatakan dari tidak sorry. Tidak ada yang menunjukkan tentang musik di sini. Tidak ada yang menunjukkan tentang nyanyian juga, tidak ada. Tapi dipahami dan ditafsirkan seperti itu. Wa minan nasi, di antara masyarakat manusia, orang-orang musyrik, man, ada orang yang yashtari, membeli lahwal hadisi. Nah, di sini poin adanya itu kata-kata lahwal hadis. Poin utamanya di sini kata-kata lahwal hadisnya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwun itu lalai kan? Alha, melalaikan, membuat lalai. Alhaakumut takatsur. Alha itu apa artinya? Membuat kalian lalai. Al hadis ini ya ucapan, pembicaraan, ya omongan gitu. Nah, lahwal hadis inilah yang ditafsirkan dengan al-ghina oleh Ibnu Abbas sendiri, Ibnu Mas'ud sendiri mentafsirkan lahwal hadis ini adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Wa minan nas, di antara sebagian masyarakat orang-orang musyrik di sini, man yashdari, ada orang yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis tadi ditafsirkan oleh apa? Oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dengan al-ghina, yaitu nyanyian. Kan tidak soreh ini menunjukkan nyanyian. Ini tafsiran. Dan di dalam tafsir itu dijelaskan dari asbabun nuzul dari ayat ini. Salah satu di antaranya yang paling populer, yaitu ada seorang namanya Nadhr bin Haris namanya. Nadhr bin Al-Haris yang membeli seorang budak perempuan yang pandai untuk nyanyi. Tadi namanya Nadhr bin Al-Haris, membeli seorang budak perempuan yang pandai untuk nyanyi. Setelah dia beli, apa? Sikap daripada Nadhr bin Haris itu. Setelah dia beli penyanyi tadi itu, budak perempuan yang jadi tukang nyanyi tadi itu, setiap ada orang yang masuk Islam, ini Nadhr bin Haris ini pergi menemui budaknya, yaitu budak perempuan tadi itu yang pintar nyanyi itu. Setelah itu dia perintahkan untuk menemui mereka dan disuruh nyanyi gitu. Supaya apa? Liyudilla an sabilillah. Supaya itu tujuannya liyudilla, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Nah, berarti tidak bisa juga dilepas dari konteksnya atau asbabun nuzulnya. Nah, oleh sebab itu ulama yang menghalalkan musik itu, menghalalkan nyanyian itu, kapan itu menjadi haram gitu ya? Syarat lahwal hadis ini atau nyanyian ini menjadi haram apabila tujuannya adalah liyudilla an sabilillah. Liyudilla an sabilillah.
Kalau begitu bukan hanya nyanyian saja, apapun yang dibeli, disewa, tapi tujuan utamanya adalah untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, niat utamanya adalah untuk menghalangi orang melaksanakan tugasnya kepada Allah, maka masuk dalam kategori ayat ini. Bukan hanya nyanyian saja, bukan hanya musik saja. Ini bagi ulama yang membolehkan. Ini bagian dari bantahan ya dari kalangan ulama yang membolehkan. Berarti ya sebaiknya jangan dilepas daripada konteksnya itu, jangan dilepas dari asbabun nuzulnya. Nah, sekali lagi, faktor utama daripada keharamannya itu adalah apabila lahwal hadis itu, terserah mau ditafsirkan apa saja ini lahwal hadis. Mau ditafsirkan nyanyian oke, mau diartikan ucapan-ucapan yang memukau misalnya yang lain, kalau dia itu adalah tujuannya liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nadir bin Haris tadi itu, ya haram, bukan hanya nyanyian saja. Dan di samping itu tafsiran daripada lahwal hadis itu ada yang lain lagi. Ada bentuk akhbar, ada informasi yang lain. Tadi di sini ada tafsiran daripada tafsiran daripada lahwal hadis itu, ada yang lain di sini yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh ulama. Mana tadi nih saya sebentar. Ayat an hadza laisa huwa tafsirul wahid lil ayah. Tafsiran bahwa lahwal hadis itu dengan tafsiran ghina laisa huwa tafsirul wahid, bukan satu-satunya tafsiran ayat itu. Faqad fassarahu ba'dhum, sungguh sebagian daripada mereka ulama mentafsirkan bi annal murad, yang dimaksud dengan lahwal hadis itu diantaranya adalah akhbarun, ada informasi-informasi, wa qasasun, dan ada qasas. Mana qasas? Ada cerita-cerita al-a'ajim, cerita-cerita orang non-Arab. Kemudian wa mulukuhum, dan raja-raja mereka, wa mulukur-Rum, dan cerita daripada raja-raja Romawi. Wa nahwu zalika, dan yang seumpama dengan itu, mimma kana, ini dia nih nama orangnya ya. Mimma kana Nadir bin Haris yuhaddisu bihi ahla Makkah. Gitu. Cerita-cerita orang ajam, cerita-cerita raja, kemudian cerita-cerita raja-raja Romawi itu diceritakan. Tapi tujuannya apa? Yuhaddisu bihi ahla Makkah, dia itu menceritakan tentang tadi itu, tujuannya adalah yushgiluhum bihi 'anil Qur'an. Tujuan utamanya itu adalah ngutus budak perempuannya tadi untuk nyanyi-nyanyi, untuk cerita-cerita tadi. Bahkan kalau di tafsirnya itu adalah yang mengatakan at'imi, berikan makan pada orang-orang itu yang masuk Islam itu. Kemudian washribi, berikan minum juga, yasqi, berikan minum. Supaya apa? Nah, ini yang jadi masalahnya itu. Yushgiluhum bihi 'anil Qur'an, supaya menyibukkan mereka jangan sampai mendengarkan Al-Quran, jangan sampai mendengarkan Rasulullah SAW. Bahkan mengatakan, oh ini lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Nah, inilah faktor utamanya sebenarnya, bukan semata-mata karena lahwal hadisnya, bukan semata-mata karena nyanyiannya. Makanya lanjutan daripada ayat itu, liyudillan sabilillah bighairi wa yattakhizha huzwa. Nah, ini yang paling berat lagi itu, dan menjadikan ayat-ayat itu menjadi bahan olok-olokan. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik.
Nah, sekali lagi hadirin, di ayat yang pertama yang kita sampaikan, yang kita bahas ini, yang dianggap sebagai dalil untuk mengharamkan apa? Nyanyian, mengharamkan musik adalah memiliki multi tafsir dan memiliki ya berbagai macam pemahaman ulama. Sekali lagi, ulama yang mengharamkan ya karena ini jelas udah ditafsirkan tadi oleh Ibnu Abbas, ini adalah lawal hadis, itu adalah al-gina. Tapi ulama yang membolehkan syarat daripada lahwal hadis tadi itu atau gina misalnya ditafsirkan itu bisa menjadi haram, itu adalah tujuan utamanya apabila liyudilla an sabilillah. Kalau begitu bukan hanya nyanyian, apapun yang membuat kita laleh, apapun perbuatan atau perkataan, tontonankah, permainankah yang membuat kita laleh sehingga tidak menjalankan tugas kita kepada Allah SWT atau tugas kita sesama manusia, maka itu masuk dalam kategori ayat ini. Ya, itu aja hadirin ya. Pembahasan kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada dalil yang kedua yang digunakan. Masih yang ayat-ayat aja dulu. Baru itu setelah itu yang hadis-hadisnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini membawa manfaat dan menambah wawasan ya. Kalau saya untuk mengatakan klarifikasi bukan enggak gitu ya, bukan saya apa istilahnya untuk mengatakan ini lebih mengarahkan mendamaikan ya mungkin enggak gitu ada ya. Saya lebih cenderung ini untuk memberikan informasi bagi teman-teman yang memang sudah mengharamkan, memang udah tahu dalilnya, yang menghalalkan juga mereka tahu dalilnya, sehingga ya mereka juga tidak merasa terpojokkan gitu dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.